Saya mengikuti kalender gereja hari ini, yaitu khotbah yang diambil dari Filipi pasal yang kedua ya, Filipi pasal yang kedua. Jadi kita nggak meneruskan ekspositori Yohanes, kita mengikuti kalender gereja pada hari ini, yaitu Filipi 2. Ini adalah Seven Sunday After Trinitatis. Mari kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Saya baca ganjil, sudah baca genap. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan, kita berdoa buka suara. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kami mohon supaya Engkau ada bersama dengan kami, menerima kehadiran kami di dalam kehadiran Tuhan, dan perjumpaan kami pada pagi hari ini boleh sekali lagi mengubah kehidupan kami semakin menyenangkan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Khususnya setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa, beri kepada kami kerendahan hati, beri kepada kami telinga dan mata hati yang mendengar dan melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar di dalam firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, dan juga keterbatasan kami semua. Engkau yang berkenan untuk menyempurnakannya sehingga tidak menghalangi kami untuk mengerti dan membawa firman Tuhan pulang di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ada kesulitan dari pilihan ini ya, saya ayat-ayat yang bukan dikhotbahkan secara ekspositori ini, karena waktu kita memulai di dalam satu ayat atau satu perikop, sebetulnya kita tahu itu nggak bisa lepas daripada perikop-perikop yang sebelumnya ya. Ini kalau kita khotbah mengikuti kalender gereja kan, mereka biasa pilih satu perikop ini, ntar minggu depan pilih perikop lain, begitu kan ya. Kalau ekspositori kan kita di 1, 2, 3, 4, 5, jadi kita dapat ini ya, flow-nya itu. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. So, kalau kita mengikuti ekspositori kita dapat big picture gitu ya, kita dapat flow-nya terus continuously. Kalau kita mengikuti kalender gereja, kelebihannya adalah kita ada kepekaan ya. Ini adalah Natal, ini adalah Lent, ini adalah Advent, ini adalah Paskah, ini adalah Pentakosta, ini adalah hari Minggu Trinitatis, ini adalah First Sunday After Trinity, Second Sunday, Third Sunday, dan seterusnya. Hari ini Seven Sunday After Trinity. Ayat ini saya berkonsentrasi atau fokus ya di dalam Lordship of Christ ya, atau ketuhanan Kristus kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya. Tapi apa artinya ketuhanan Kristus itu? Apa artinya Injil ya? Apa artinya waktu kita tadi mengatakan bahwa ayat-ayat ini itu nggak bisa dipisahkan dari perikop-perikop sebelumnya? Saya percaya salah satu ayat yang penting ya dari perikop sebelumnya itu ada di dalam ayat yang ke-27, yang mana perikop, the whole perikop ini nggak bisa dilepaskan daripada ayat itu gitu. Saya baca ayat 27 pasal 1 ya. Hanya hendaklah hidup ini, hanya pun ya, hanya juga sudah sambung sama perikop sebelumnya lagi ya, gitu. Tapi kita membatasi sampai di sini saja. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saya garis bawahi terutama hidup
yang berpadanan dengan Injil Kristus ya. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kita sudah sering melakukan ini ya, self criticism ya, against gambaran evangelical teologi yang makin lama makin reduktif ya. Saya percaya nggak semuanya yang seperti ini pasti gitu. Tapi kalau kita nggak hati-hati bisa makin lama makin reduktif, yaitu menggambarkan Injil itu sekedar gambaran orang percaya terima Yesus dalam hati, setelah itu sudah gitu. Itu nggak cocok saya dengan gambaran teologi reform. Kita kan reform Injili ya, bukan hanya Injili tapi juga reform Injili. Kalau saya membaca di dalam tulisan Calvin ya, waktu dia membicarakan tentang Injil, waktu dia membicarakan tentang persekutuan dengan Kristus, waktu dia membicarakan tentang doktrin Roh Kudus ya, Roh Kudus itu diberikan kepada kita sehingga semua ya yang ada pada Kristus, the whole benefits itu boleh ditransfer kepada kita gitu. Semua yang ada pada Kristus itu diberikan kepada kita gitu. Yang ada pada Kristus itu apa saya? Yang ada pada Kristus banyak sekali. Kalau kita mau pakai satu istilah sederhana yaitu kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus, maka waktu kita membaca di dalam bagian ini, kita mendapat penekanan dari Paulus mengatakan hidup yang percaya kepada Injil itu berarti hidup yang seharusnya berpadanan dengan Injil. Injil itu bukan cuma sekedar persetujuan, ya Yesus itu Tuhan, ya Alkitab itu benar, tapi bagaimana kita berpadanan dengan Injil Kristus. Memang seperti kita katakan kalau di dalam surat-surat Paulus ya, kita nggak mendapatkan cerita Injil, betul kan ya? Kita mendapatkan konsentrasi Injil yaitu kematian dan kebangkitan ya. Itu Paulus ya. Kita nggak membaca tentang kelahiran Kristus, kita nggak membaca Yesus diserahkan di tempel, kita nggak membaca Yesus urusan dengan orang-orang Farisi di dalam tulisan Paulus, kan memang semuanya nggak ada. Ya. Paulus itu konsentrasinya itu kepada kematian dan kebangkitan, tapi bukan berarti bukan berarti nggak ada cerita Kristus, karena itu waktu kita membaca Alkitab ya, New Testament, Perjanjian Baru, kita melihat kanonisasi ini ya, bukan cuma surat Paulus saja, tapi juga ada keempat Injil itu. Kita sudah pernah mengkhotbahkan Injil Lukas ya, hampir semuanya, mungkin 90-95%. Lalu kita sudah move kepada Injil Yohanes untuk menyatakan bahwa Injil kekayaannya itu bukan cuma membicarakan tentang kematian, kebangkitan saja, terus nggak ada cerita lain, ya, tapi the whole cerita tentang kehidupan Kristus. Waktu di sini dikatakan hendaklah hidupmu berbadan dengan Injil Kristus, ya. Di dalam pengertian yang dilanjutkan di dalam perikop ini, di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ini pun daftar juga belum lengkap ya sebetulnya, nggak selesai kalau kita teruskan gitu. Tapi sudah lihat di sini, bukan hanya dikatakan di dalam Kristus ada setelah mati masuk surga, bukan ya, bukan cuma itu loh. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Waktu kita membaca bagian ini, kita mesti berhati-hati. Maksudnya begini, karena Paulus menasihati seperti ini ya, kita mungkin waktu baca kita ada interpretasi, kita pikir oh ini berarti di dalam jemaat Filipi ada persoalan kali ya. Mungkin karena di sini dikatakan di dalam Kristus ada nasihat. Nah ini berarti jemaat Filipi ini nggak bisa dinasehati jemaatnya gitu. Ada penghiburan kasih. Wah ini berarti kurang ada penghiburan. Makanya sampai Paulus nulis kalimat seperti ini. Ada persekutuan roh. Nah berarti mereka kurang persekutuan. Makanya Paulus tulis tentang persekutuan roh. Ada kasih mesra. Oh berarti nggak ada kasih di sana. Ada belas kasihan. Berarti ini orang-orang yang nggak punya belas kasihan. Bentar saya jangan terlalu cepat tafsir ke sana gitu. Satu kalimat memang bisa direkonstruksi seperti itu, ada kemungkinan. Tapi sisi yang lain, ini juga bisa menjadi encouragement ya. Encouragement di dalam pengertian supaya mereka lebih dewasa lagi. Mereka sudah melakukan itu ya, tapi Paulus mendorong supaya mereka lebih lagi berbagian di dalamnya. Seperti sudah tahu di dalam ini ya, pembacaan surat Filipi banyak sekali pengkhotbah yang mengatakan ini surat sukacita ya. Banyak sekali pembicaraan tentang sukacita di sini gitu. Salah satu sukacitanya yaitu karena bagaimana Paulus melihat keadaan jemaat di sana itu. Jadi kalau kita mau melihat jemaat Filipi, ini Paulus lebih banyak bersukacita daripada Paulus berdukacita gitu. Unlike di dalam Galatia misalnya atau di dalam 1 Korintus kalau sudah membaca ya, itu banyak lamentasinya di sana, banyak ratapannya. Sehingga waktu kita membaca bagian ini ya, ini merupakan satu encouragement, bukan berarti Paulus menegur atau mengatakan kalimat ini mau menyatakan bahwa mereka itu sangat kurang di dalam hal-hal ini, tapi juga bisa merupakan satu dorongan supaya mereka lebih lagi mengusahakan hal-hal itu, karena memang itulah yang sudah diberikan Kristus kepada kita. Sekali lagi ya, saya mengutip Calvin, itu kita dipersekutukan dengan Kristus ya.
Apa yang ada pada Kristus itu ditransfer kepada kita ya, kepada gereja. Apa itu yang ada pada Kristus? Kalau menurut Filipi 2 ya, ini nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Tanpa bagian ini, kalau bagian ini nggak ada ya, kalau bagian ini nggak transfer ke dalam kehidupan kita, itu berarti hidup kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Sekali lagi ya, kalau bagian ini missing, nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan, bagian ini missing, hidup kita itu menurut Filipi berarti nggak berpadanan dengan Injil Kristus. Saya nggak mengatakan jemaat Filipi berpadanan atau nggak berpadanan ya, kita nggak tahu. Kalau kita baca komentar, kemungkinan besar sih bukan ke arah sana, tapi di dalam pengertian bahwa Paulus ingin mengencourage mereka supaya mereka lebih lagi. Tapi waktu di-encourage lebih lagi bukan berarti mereka terus adalah gereja yang sempurna, gereja yang perfect, nggak ada sama sekali kelemahan, ya tidak juga gitu ya. Memang waktu kita membaca di dalam persoalan ini ya, waktu Paulus mengatakan di dalam ayat yang kedua itu, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan ya, dan sebagainya. Kita bisa sense ya di dalam bagian ini ada sedikit ketegangan di dalam ini, di dalam jemaat itu. Nah, ketegangannya disebabkan karena apa kita nggak tahu gitu. Kalau di dalam surat Korintus kita tahu ya, ada yang suka kepada Petrus atau Kefas, ada yang Apolos, ada yang suka kepada Paulus, ada yang menyebut dirinya partai Kristus. Kita tahu penyebabnya apa gitu. Di dalam bagian-bagian yang lain, misalnya di dalam surat Efesus kita juga tahu persoalannya kenapa. Di situ ada persoalan Gentiles dan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen karena mereka susah bersekutu gitu, rada rasis gitu di dalam ini Efesus. Di dalam Filipi kita nggak terlalu gampang sebetulnya merekonstruk. Maksudnya ada beberapa kemungkinan ya, bisa juga mirip seperti Korintus misalnya ya. Mungkin ada kesenangan kepada pengkhotbah tertentu atau apa, mungkin deh. Tapi nggak jelas sama sekali, nggak ada ini ya bang, nggak ada ayat yang betul-betul menyatakan itu secara eksplisit. Mungkin juga karena hal-hal yang lain, mungkin mirip seperti di surat Efesus. Tapi yang menarik buat saya ada tafsiran seperti ini mungkin juga, nah ini yang menarik ini menurut saya tafsiran yang menarik adalah mungkin juga karena Paulus sendiri gitu karena Paulus sendiri, namely waktu dikatakan karena Paulus sendiri, bukan karena Paulus yang keliru atau yang sengaja menciptakan suasana seperti itu ya. Dari Paulus nggak ada persoalan, tapi dari sisi jemaat ada persoalan seperti itu, yaitu apa ada orang-orang yang berpikir seperti kayak mereka ini bukan belongs to inner circle-nya Paulus gitu Jadi di dalam jemaat ini ada orang-orang penting yang kayaknya bisa sekelilingnya Paulus gitu, yang kayaknya bisa dekat dengan Paulus. Ada jemaat-jemaat yang kayaknya jauh sekali gitu. Saya pikir problem ini common deh di dalam gereja gitu, meskipun kalau boleh ngomong secara jujur ya, kalau saya salah tolong saudara koreksi, saya nggak terlalu mendapati problem itu puji Tuhan di tempat ini ya. Saya bersyukur untuk itu Tapi kalau saudara perhatikan di dalam banyak gereja banyak sekali orang itu struggling ya untuk belong to that so-called inner circle gitu ya. Orang-orang penting di dalam gereja itu siapa gitu ya. Lalu orang itu berusaha masuk ke sana gitu. Itu ada kaitannya sama self-image, sama self-significance dan seterusnya. Saya pikir problem ini wajar ya secara manusia. Waktu saya katakan wajar bukan berarti ini satu problem yang benar, namanya problem, pasti keliru gitu kan. Tapi Paulus di sini waktu dia mengatakan kalimat ini, dia mengencourage mereka ya untuk menjadi sehati sepikir ya, satu kasih, satu jiwa, termasuk mengingatkan mereka yang feel excluded itu, dan termasuk juga mengingatkan mereka yang mungkin rasa terlalu belong to the inner circle, termasuk orang-orang yang bisa dekat dengan Paulus dan seterusnya. Kita pernah membahas ini ya bagaimana ke-12 rasul itu waktu berjalan bersama dengan Yesus, mereka juga ada certain spirit eksklusif gitu kan mereka rasa ini adalah orang-orang yang bisa paling dekat dengan Yesus, yang paling mengerti Yesus. Kenyataan mereka juga nggak terlalu mengerti banget gitu di dalam hal ini gitu. Waktu ada orang buta pengemis yang teriak gitu kan, mereka bilang suruh diam gitu ya. Salah satu alasannya mungkin karena mereka mau menjaga ini eksklusivitasnya Yesus gitu ya, ini jadi bodyguardnya Yesus gitu. Jadi kalau ada orang rabi mau menuju ke Yerusalem gitu, dia mau ke Yerusalem jangan diganggu dan sebagainya. Wah ini kayak protektor gitu, bodyguardnya banyak gitu ya Tapi Yesus berhenti kan pada saat itu gitu. Jadi ada banyak pemikiran ini yang keliru yang perlu dikoreksi waktu kita mencoba ya untuk belong to that inner circle itu. Dan saya mengatakan kalimat itu saja bukan cuma di gereja di dalam masyarakat ada banyak circle-circle elit yang
Orang juga berusaha untuk masuk ke sana kan ya, kalau kita bisa masuk ke sana, wah kayaknya gimana gitu ya. Kalau kita di luar ya kayak kita cuma orang nomor berapa gitu kan. Nggak usah ini dari anak-anak kecil ya, anak-anak kecil sudah ada sikap seperti ini ya. Termasuk kalau saya bicara sama anak-anak saya sense ada persoalan seperti itu sih. Mereka bikin klik-klik sendiri, ya kalau mereka nggak bisa masuk ke inner circle itu ada perasaan seperti hidup kurang berharga atau gimana gitu ya. Karena kalau di sekolah, di kelas itu kan ada kayak selebritinya gitu kan. Saya ada orang-orang yang so called famous gitu ya. Terus kalau yang bisa masuk di dalam circle-nya orang-orang famous itu kayaknya rasa gimana gitu kan. Itu sudah dari kecil nggak ada yang ngajarin, mereka belajar di mana hal kayak begitu, nggak ada yang ngajarin. Tapi mereka sudah punya sifat seperti itu, dan kita setelah dewasa sudah menjadi tua tetap juga nggak keluar juga daripada persoalan anak kecil kayak begini. Sama saja kayak anak kecil juga akhirnya gitu. Dan Paulus berhadapan dengan orang-orang seperti ini, sangat realistis ya problem itu. Tapi Paulus kemudian mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Sudah kamu membaca di dalam bagian-bagian awal ya, Paulus juga mendoakan mereka gitu. Paulus mendoakan orang-orang itu bukan cuma orang-orang yang katakanlah merasa dirinya dekat dengan dia, terus dia terus-terusan cuma berdoa untuk mereka, karena selalu ada timbal balik orang-orang yang dekat ini selalu melayani Paulus jadi selalu mendoakan mereka juga gitu. Tapi Paulus mengatakan dia berdoa juga untuk semua yang lain, dia mencintai semua yang lain. Maka waktu dia mengatakan kalimat ini ya, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ada certain sukacita yang nggak sempurna kan berarti kan atau kalau mau dipakai istilah yang lebih positif, ada certain duka cita gitu waktu melihat jemaat yang nggak bisa bersekutu dengan sempurna. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kenapa Paulus di sini pakai istilah sukacitaku ya? Sounds secara sepintas seperti a bit narsisistik gitu. Memangnya kenapa sukacita lu? Kenapa harus sukacita lu? Kenapa harus nyenengin lu gitu kan ya? Memangnya kita semua jemaat ini harus nyenengin lu sehingga lu bersukacita. Ya bukan itu, tafsirannya pasti bukan begitu ya. Sukacitanya Paulus kalau saudara membaca di dalam keseluruhan konteks, Paulus itu adalah seseorang yang sudah belajar menjadikan sukacita Tuhan itu sukacitanya dia, kita bisa mengatakan juga sukacitanya Tuhan. Itu yang pertama, begitu dekat Paulus dengan Tuhan sampai perasaannya itu adalah perasaan Tuhan. Waktu Paulus mengatakan sempurnakanlah sukacitaku, yang juga adalah sukacita Tuhan, maksudnya sukacita Kristus. Karena Kristus juga berduka kalau melihat jemaat itu nggak sehati sepikir, nggak satu kasih, nggak satu jiwa, nggak satu tujuan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini ya. Pertama menggambarkan intimasi antara Paulus dan Kristus ya, yang pertama, sehingga dia bisa ngomong sempurnakanlah sukacitaku. Maksudnya sukacita Kristus juga. Tapi juga sempurnakanlah sukacitaku. Ini Paulus sedang merangkul mereka. Paulus meresikokan dirinya sendiri dengan, saya pakai tanda kutip ya. Salah sih, nggak usah pakai tanda kutip lah, ntar malah salah, confusing lagi, ntar saya ganti saja gitu. Paulus mau mengingatkan mereka bahwa Paulus ini begitu dekat dengan mereka sehingga dia berani meresikukan dirinya ya. Sempurnakanlah sukacitaku. Dia trust bahwa kamu pasti mau membuat saya sukacita. Sudah bisa nangkep gak ini? Agak sedikit susah ya soal penjelasannya. Sekali lagi ya. Begitu dekatnya Paulus dengan jemaat ini ya. Karena Paulus merasa jemaat ini dekat dengan dia ya. Whether jemaat rasa dekat dengan Paulus itu urusannya mereka ya, bukan urusannya Paulus ya. Tapi dari sisi Paulus merasa dia dekat dengan jemaatnya gitu. Ini bukan GR ya, tadi yang saya mau pakai istilah tanda kutip actually GR jadi salah ya. Paulus bukan GR sih, tapi dari sisi dia mau mendekatkan diri dengan jemaat ya. Orang yang mendekatkan diri, yang merasa dekat ya, gak rasa sungkan bilang kalimat seperti ini, sempurnakanlah sukacitaku gitu. Paulus punya trust bahwa pertama dia tahu bahwa dia mengasihi mereka, tapi dia juga punya trust bahwa jemaatnya mengasihi dia. Makanya dia bisa bilang kalimat ini, sempurnakanlah sukacitaku gitu. Kalau sudah bilang sama ini ya, istri sama suami ya, ini bikin saya seneng lah gitu ya. Itu kan wajar kayak gitu ya, karena kita tahu ini saling mencintai kan ya. Sudah bikin saya seneng hari ini gitu kan ya, oke kan ya. Kalau sudah ngomong sama istrinya orang lain, masalah ya. Coba bikin saya seneng hari ini, apa maksudnya gitu? Masalah kan saya, apalagi sama musuh, gak mungkin ngomong kalimat itu. Coba bikin saya seneng, bukan saya mau bikin lu mati, bukan bikin lu seneng. Itu gak cocok gitu. Kita berani bilang kalimat ini kalau kita presuppose ya, ada presupposisi kita punya certain intimacy gitu. Sudahlah, do it for me this time, tolong buatlah ini untuk saya gitu. Kenapa sih lu nggak bisa senengin saya gitu loh saya? Kita cuma bisa ngomong kalimat ini dengan orang yang dekat kan, betul kan ya? Yang kita tahu bahwa mereka itu memang mencintai kita, peduli sama kita, mengasihi kita, dan kita juga mengasihi mereka.
Di dalam gambaran ini kita mendapati bahwa dari sisi Paulus ya, saya nggak mau pakai istilah GR ya, karena GR bisa salah gitu. Dia mau mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa dia punya intimasi dengan Kristus gitu. Sempurnakanlah sukacitaku, yang adalah sukacita Kristus. Tapi sempurnakanlah sukacitaku. Yang saya percaya kamu memang bisa melakukan itu dan mau melakukan itu. Kenapa? Karena kita berada di dalam persekutuan kasih. Kita ada dalam persekutuan roh, kita ada kasih mesra, dan kita ada belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus sudah bersukacita dari awal ini ya. Dari awal surat kita sudah baca ada nuansa sukacita sampai dengan akhir itu Paulus ada sukacita. Tapi dia masih bilang kalimat ini, sempurnakanlah sukacitaku. Sukacita yang sudah di atas bukan berarti nggak bisa improve lagi. Waktu kita sudah bersukacita ya, itu jangan melihat itu sebagai satu gambaran klimaks ya, sudah di atas. Karena kalau sudah di atas ntar mirip Lukas ya. Lukas bilang celaka kamu yang tertawa karena kamu akan menangis. Bukan karena nggak boleh sukacita, tapi karena waktu seseorang menempatkan sukacita itu sebagai klimaks ya, sudah mentok di atas itu. Cuma ada satu gerakan, yaitu gerakan anti klimaks kan sudah pasti kan ya. Celakalah kamu yang tertawa karena kamu akan menangis. Gitu. Itulah sukacita dunia, itu kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu selalu bisa disguise itself as a climax, ya. Disguise itself bisa menggambarkan dirinya seperti kayak sudah paling atas gitu. Dan setelah itu yang muncul langsung turun ke bawah gitu. Karena nggak bisa naik lagi ke atas kan, sudah mentok. Tapi yang beda dengan sukacita Kristen, dengan sukacita Alkitabiah, sudah mendapati ini unending, itu ujungnya nggak ada actually gitu. Saya pernah kutip ini, bukan kutip tapi pinjem pengertian, maksudnya bukan kutipan langsung itu, tapi pinjem dari pemahaman teologi dari Jonathan Edwards yang juga sangat dekat dengan Gregory of Nyssa. Mungkin Gregory of Nyssa, Gregory of Nyssa, dia mengatakan bahkan waktu kita di sorga itu ya ada certain progress masihan gitu. Memang kita bisa memperdebatkan bagian mana yang progress ya mas. Bagian mana yang progress, bagian mana yang nggak ada lagi progress dan sebagainya. Tapi yang pasti waktu kita membicarakan tentang progress ya, kemajuan yang ada di sorga, pasti ini termasuk salah satunya sukacita itu. Selalu ada progress, selalu ada tempat untuk progress. Cinta kasih itu pasti ada progress ya. Waktu kita di sorga kita semakin mengasihi Tuhan ya, itu unending semakin ya, nggak ada ujungnya makin. Mengapa Karena cinta kasih Kristus juga nggak terbatas. Kita nggak bisa mengasihi Kristus sampai terus mentok gitu ya, sudah level 10, nggak ada lagi level 11, ini sudah paling tinggi, you have arrived gitu kan ya. Kalau masih mau main masukin koin lagi, nggak itu main game, itu bukan mencintai Kristus. Kalau kita mencintai Kristus itu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya, nggak ada endingnya. Kita bisa terus-menerus improve di dalam cinta kasih kita, di dalam persekutuan kita, di dalam sukacita kita, di dalam excitement kita, di dalam kekaguman kita, di dalam ibadah kita, dan seterusnya. And the good news is, itu experienceable here and now. Sudah pasti experienceable di sini dan sekarang ya, karena kita masih dalam dunia, sedang di sorga saja, masih bisa ada sukacita yang terus berkembang, apalagi di dunia yang berdosa ini. Kita berbahagia kalau kita di dalam keadaan bersukacita ya, kita nggak menjadi puas seperti orang-orang dunia yang sudah rasa mentok dengan kesenangan itu, tapi kita terus berusaha untuk menyempurnakan atau lebih tepat disempurnakan sukacita kita oleh Tuhan. But the question is, dengan jalan apa gitu kan? Dengan jalan apa gitu sukacita itu makin naik gitu, kebahagiaan. Dengan jalan apa kita makin bahagia, unending, gak ada batasnya. Itu dengan jalan apa? Kalau kita mengikuti Paulus mengatakan yaitu dengan melihat jemaat sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sudah mendapati bukan cuma di dalam bagian ini ya, tapi di dalam bagian yang lain ya. Sukacita Paulus itu orang lain, dan itu yang membuat dia itu sukacitanya itu unending. Sukacita kita itu sangat ada batasnya, karena kita sendiri itu satu orang terbatas gitu. Satu orang itu terbatas, Dua orang sudah lebih luas kan, betul kan ya? Problem satu orang pun juga terbatas kan. Problem dua orang kan lebih luas kan, lebih banyak juga maksudnya, lebih dalam. Apalagi kalau problem 300-400 orang, itu lumayan banyak, gitu ya. Kalau kita memikirkan orang lain seperti Paulus memikirkan orang lain, ya. Kalau kita belajar untuk meletakkan sukacita kita di dalam diri orang lain, ya, dia mengatakan
di bagian yang lain ya, kamu itu mahkota saya gitu. Nanti waktu saya menghadap Tuhan, mahkotanya apa? Paulus nggak berpikir satu apa ya, acknowledgement dari Tuhan, dikasih apalah jenis emas sorga yang bentuknya gimana dengan desain unik gitu kan ya. Paulus nggak berpikir itu saya. Paulus mengatakan mahkota saya itu yaitu kamu gitu. Yang akan saya pakai itu kamu gitu. Jemaat yang dia pernah layani, itulah sukacitanya Paulus, itu adalah mahkotanya Paulus. Maka di sini waktu kita membaca bagian ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuannya. Dia membicarakan tentang the true unity in Christ ya, yang tentu saja bukan cuma Filipi ya, tapi semua jemaat yang lain pasti belum sempurna di dalam hal ini ya. Ada orang yang merasa dirinya kayak nggak belong to the inner circle tadi ya. Rasa exclude, ini nggak terlalu penting gitu ya. Kalau sudah melihat sekali lagi struggle di dalam dunia ini, kasihan sekali ya, orang berusaha lompat-lompat untuk masuk ke sana gitu. Setelah masuk ke sana terus apa? Ya sudah gitu doang gitu ya, malah kepingin keluar gitu kan. Yang di luar kepingin masuk, yang di dalam kepingin keluar gitu supaya lebih tenang jiwanya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu pengejaran yang ada di dalam dunia ya. Tapi Paulus kemudian mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. True unity in Christ ya. Dengan memikirkan ini ya saya, mindset itu apa saya, attitude dan sebagainya. Karena ada kasih ya, karena satu jiwa, karena tujuannya juga satu gitu. Waktu di sini dikatakan sehati sepikir, bahasa Indonesia bagus sekali ya saya terjemahannya ya. Sehati sepikir. Jadi ini bukan cuma rasional pikiran gitu ya, tapi hati, tapi bukan hati yang enggak ada, bukan hati yang tanpa pertimbangan deh. Sehati sepikir, ini terjemahan luar biasa bagus ya. Saya bandingin sama Inggris ya. Inggris mungkin nggak sebagus ini. Memang di dalam istilah yang dipakai Paulus itu istilah mind ya, istilah nous itu. Mind itu bukan di dalam pengertian cuma rasio pasti ya. Di dalam pengertian Paulus, mind itu apa? Termasuk juga keseluruhan ya, maksudnya termasuk hati gitu. Tapi kalau saya boleh bandingkan dengan terjemahan Inggris di dalam ayat yang kedua ya, saya baca ya. Complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Ya, of the same mind, terus terakhir ada mind lagi ya, pakai istilah mind gitu. Ini cocok dengan inilah saya apa? Kebudayaan Greek. Kebudayaan Yunani ya, sangat mementingkan mind gitu. Tapi pengertian Paulus di dalam mind sudah pasti bukan di dalam pengertian cuma sekedar knowing ya, terus masih ada being, doing dan sebagainya. Buat Paulus mind itu sudah everything gitu. Maka terjemahan bahasa Indonesia di sini waktu menerjemahkan sehati sepikir, saya pikir ini memang ini interpretasi saya, tapi interpretasi yang sangat tepat gitu. Maksudnya mau menyatakan bahwa ini bukan cuma mind di dalam pengertian pikiran doang gitu ya, tapi hati itu lain. Tapi juga bukan cuma hati tanpa pertimbangan pikiran, tanpa argumentasi dan sebagainya, cuma karena masalah hati begitu ya, ini bisa sangat subjektif kayak begini, main feeling, main perasaan gitu ya. Tapi Paulus mengatakan sehati sepikir. Ini kita nggak boleh mengerti dalam pengertian bahwa kita sesama orang Kristen nggak boleh ada perbedaan pendapat ya, saya. Bukan itu, saya. Kalau kita baca dalam bagian lain, Paulus mengantisipasi ada persoalan seperti itu, sangat realistis. Sekali lagi, kita bisa beda pendapat, kita bisa argue dan sebagainya. In fact, kedewasaan seseorang juga bisa ditentukan dari kesanggupan dia berargumentasi gitu kan ya. Ada orang itu nggak dewasa, nggak bisa berargumentasi. Pertama nggak bisa berargumentasi karena memang nggak punya argumentasi, maksudnya ya nggak bisa berargumentasi karena nggak punya juga. Ada orang nggak bisa berargumentasi karena males berargumentasi gitu ya, dia males, rasa capek berargumentasi sama orang gitu, karena itu rasa seperti anu ya Pak, jadi adu otot gitu kan. Jadi dia males argumentasi sama orang lain. Ada orang lain nggak bisa berargumentasi karena setiap kali dia argumentasi harus dia yang menang gitu. Dia nggak bisa terima pendapatnya orang lain. Ini orang nggak bisa berargumentasi menurut saya gitu. Karena setiap kali dia ngomong, orang lain yang mesti tunduk sama dia nggak pernah bisa mengerti pendapatnya, nggak mau ngerti pendapatnya orang. Pokoknya dia harus selalu dicocokin sama orang lain, semua orang harus kepada dia. Itu orang nggak bisa berargumentasi. So ya. Kalau menurut Alkitab gambaran kayak begini, ini orang anak-anak sebetulnya, alias childish. Kalau kita dewasa, so ya, kita bisa berargumentasi, kita bisa berbeda pendapat dan sebagainya. As long as kita punya sehati sepikir dalam pengertian, ya saya menjadikan firman Tuhan ini sebagai standar gitu, yang terakhir. Kalau saya salah silakan dikoreksi, tapi kalau kamu yang salah ya saya koreksi gitu. Sehati sepikir di dalam pengertian satu tujuan ya saya. Ini sama-sama mau mempermuliakan Tuhan, sama-sama tidak mencari kepentingan sendiri, sama-sama tidak menonjolkan ego gitu misalnya. Ini
not about my own ego, tapi tentang bagaimana kita mengenal jalan Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan. Ya, waktu kita mengetahui kehendak Tuhan bisa ada perbedaan pendapat. Ya, menurut seseorang kayaknya begini, menurut orang lain kayaknya begitu. Nah, kita discuss, kita argumentasi dan sebagainya. Lalu kemudian Paulus melanjutkan ayat ketiga dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dia mengatakan rahasia kegagalannya. Ya. Kenapa orang itu bisa nggak sehabis pikir? Kenapa bisa akhirnya nggak dikuasai oleh satu kasih, jiwanya nggak satu tujuan, yaitu waktu manusia itu mencari kepentingannya sendiri. Bukan berarti bahwa kita nggak perlu urus kepentingan sendiri ya. Setiap orang pasti punya kepentingannya sendiri, nggak ada yang salah dengan itu saya. Tapi ini orang yang hanya mencari kepentingannya sendiri. Itu kalau kita baca dalam ayat keempat ya, saya baca ya. Ini menjelaskan ayat yang ketiga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Bukan mengurusi kepentingan sendiri yang keliru saya. Orang nggak mengurusi kepentingan sendiri yang nggak bisa lah saya. Saudara makan itu kan kepentingan sendiri kan ya. Ini kan bukan kepentingan rame-rame, kepentingan kita sendiri juga gitu. Ya kita ngurusin kapan kita mesti makan, nggak ada yang salah saya dengan itu gitu. Tapi yang salah adalah waktu setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Orang yang ini saya very self conscious ya. Mencari kepentingan sendiri itu sudah jangan kaitkan cuma dengan misalnya kebutuhan material atau tadi makan gitu misalnya ya. Kadang-kadang itu di dalam wilayah kebutuhan jiwa juga loh saya. Misalnya perasaan gitu ya. Ada orang mencari kepentingannya sendiri, selalu menomorsatukan perasaannya sendiri gitu. Dia nggak punya kepekaan kedewasaan untuk peka terhadap perasaan orang lain. Yang dia peka adalah perasaannya sendiri. Itu orang yang mencari kepentingannya sendiri. Meskipun ini bukan sesuatu yang material, ini kan yang kaitannya dengan soul, dengan jiwa, dengan yang tidak kelihatan. Demikian juga waktu kita bicara puji-pujian yang sia-sia, ini bukan sesuatu yang material, bukan gitu. Tapi ini lebih berkaitan dengan yang tidak kelihatan kan ya. Acknowledgement tadi gitu. Perhaps kalau tafsiran tadi betul ya, yang tentang inner circle, yang orang mau berlomba-lomba masuk ke inner circle. Ini loh kalimat ini kena sekali gitu. Lu mau masuk inner circle mau apa gitu. Sebenarnya motivasimu apa masuk inner circle gitu. Paulus bilang itu puji-pujian yang sia-sia sebetulnya. Setelah masuk inner circle terus apa gitu. Bangga gitu jadi itu puji-pujian yang sia-sia. Gak ada gunanya, itu dikejar untuk apa sebetulnya. Orang taruh ini ya Pak. Foto di living room ya. Ini sudah foto dengan presiden ini, foto dengan ini jenderal ini, foto dengan profesor ini, foto ya. Inner circle gitu ya, saya masuk orang-orang besar, saya bisa foto dengannya gitu. Poinnya apa saya? Saya bukan berarti saudara fotolah dengan kucing lah atau apa, kecoa atau apa gitu ya, supaya condescending mirip Kristus gitu. Bukan itu poinnya, tapi saya mempertanyakan waktu kita mau taruh itu di living room itu poinnya apa? Foto sih boleh saja gitu ya, tapi fotolah dengan semua orang. Gitu. Fotolah dengan semua orang gitu ya. Foto yang di atas, yang di kanan, kiri, di belakang, depan dan yang di bawah juga. Fotolah dengan semua orang. Dan fotonya selalu foto ke atas, kasihan orang di atas, fotonya ke bawah. Karena mesti foto sama kita, orang yang nggak terkenal ini. Gitu. Motivasinya apa sih? Puji-pujian yang sia-sia kalau menurut Paulus. Orang struggling masuk ke inner circle itu motivasinya apa? Puji-pujian yang sia-sia. Mendapati satu posisi yang diteguhkan di dalam dunia. Tapi kalau kita membaca Alkitab ya, seringkali bukankah Alkitab menjungkir balikan ini ya, structure yang established itu ya. Ternyata yang di atas menurut dunia di atas ternyata sebetulnya di bawah. Menurut versi kerajaan Allah, termasuk bahkan di dalam hal-hal religius ya. Soalnya kalau sudah melihat beberapa kali ya di dalam Injil dicatat itu 12 murid nggak mengerti, justru yang mengerti adalah malah the Gentiles. Yesus pernah mengatakan kalimat misalnya ya kepada perwira, saya nggak mendapati iman seperti ini di Israel. Ya, maksudnya nggak mendapati di Israel, nggak mendapati di 12 murid ini juga kan termasuk itu. 12 murid ini nggak punya iman seperti perwira Gentiles itu gitu. Jadi siapa yang mengerti di sini? Ya itu perwira Gentiles itu. 12 murid ngerti nggak? Nggak ngerti. Sanggup nggak mereka beriman seperti itu? Nggak sanggup. Yang bisa siapa? Ya ini perwira dari Gentiles. Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Dan bukan pertama kali, ini berkali-kali Yesus mengatakan seperti itu. Ini bahkan di dalam struktur ya, yang kelihatan yang ada di dalam sekeliling Yesus sendiri ada reversal motif. Ada reversal motif. Kita bersyukur pada perjalanan ini ya, kehidupan para rasul itu akhirnya mereka sendiri juga diputar juga ya cara pikiran mereka gitu. Mereka enggak menjadi the old
the Great 12 yang waktu itu yang ya rasa belongs to the inner circle of Yesus, tapi mereka sendiri juga mulai mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus dengan dia bersekutu dengan tax collector, dengan siapa ini, pelacur dan seterusnya dan seterusnya. Yesus yang mengasihi orang-orang seperti itu, akhirnya mereka diubahkan kehidupan mereka. Mereka nggak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sudah lewat bagian itu, sudah nggak lagi menarik untuk para rasul itu. Nah di sini waktu Paulus mengatakan kalimat ini, tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Saudara melihat di sini temptation yang disediakan oleh dunia kita yang bisa sangat menghancurkan kehidupan kita di dalam persekutuan Kristen. Akhirnya kita gagal di dalam sati pikir, akhirnya nggak bisa menjadi satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dan sebagainya. Saya berharap waktu kita ada ada perbedaan pendapat gitu ya, kita bisa menanggalkan ini. It's not about my face, ini bukan tentang muka saya, ini bukan tentang ego saya. Kalau pendapat saya nggak disetujui berarti saya kayak kehilangan muka dan sebagainya. Ini jadi rumit sekali kayak gini ya. Kalau kita mesti consider semua hal seperti ini ya, mesti perhitungkan muka manusia itu. Akhirnya yang paling luput adalah kita lupa memperhitungkan muka Tuhan. Sudah satu saja cukup, mukanya Tuhan. That's it, simple kan. Ke Kristen itu simple, yaitu mukanya Tuhan gitu, bukan mukanya manusia. Tapi kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia ya, inilah yang akan merusak persekutuan. Lalu Paulus melanjutkan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sulit ya kalimat ini ya. Kalau kita mau mengatakan kalimat puji-pujian yang sia-sia, oke, saya nggak cari itu, mungkin oke lah, saya masih bisa menyangkal bagian itu ya, minta kekuatan Tuhan. Tapi menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, sulit gitu. Kita dididik dari kecil, kita lebih utama daripada orang lain, begitu kan ya. Orang lain itu yang kalah, kita yang menang ya. Kita mesti compete, kita mesti berkompetisi. Kompetisi maksudnya apa? Ya, menyatakan saya lebih utama daripada orang lain gitu. Perasaan menang itu perasaan apa sih maksudnya? Ya, perasaan saya lebih utama daripada yang lain gitu. Perasaan saya lebih signifikan daripada yang lain yang nggak terlalu signifikan, yang nggak terlalu penting. Bagaimana sih menyadari hal ini maksudnya apa gitu? Ada satu cerita yang menarik, perhaps cerita klasik ya. Saya nggak tahu ini legenda atau historis, tapi anyway, kalau saudara baca di dalam ini cerita itu graduation day Thomas Aquinas dan Bonaventura ya. Bonaventura kalau di dalam Roman Katolik itu dua-dua canonized as saints ya. Saint Bonaventura ini Saint Thomas Aquinas. Konon saya nggak tahu ya, sekali lagi ya, Tuhan yang tahu gitu. Ini tulisan medieval, sudah lama sekali gitu, mesti diselidiki historinya dan sebagainya. Tapi anggaplah ini sebagai satu cerita yang juga inspiring di dalam graduation day. Bonaventura itu mengambil jalan yang berbeda dengan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu teologinya itu sangat rasionalistik ya. Dia skolastik, whereas Bonaventura itu ordo Fransiskan dia dekat dengan model-model spiritualitas, model ini ya, devotion, teologi mistik dan sebagainya. Whereas Thomas Aquinas ini lebih yang teologi yang menjelaskan secara reasonable ya. Maksudnya ini argue di dalam zaman itu, di dalam kebangunan filsafat Aristotelian dan sebagainya, dia berusaha menjelaskan teologi Kristen di dalam paradigma Aristotelian, filosofi Platonis, Neoplatonis dan sebagainya. Jadi dua jalan yang berbeda gitu ya. Kayaknya nggak terlalu ketemu. Tapi waktu graduation day ya, itu mereka berdua waktu disuruh maju, Thomas Aquinas rasa Bonaventura ini lebih penting daripada dia. Dia suruh Bonaventura maju duluan. Tapi Bonaventura pikir kayaknya Thomas Aquinas yang lebih penting. Thomas Aquinas harus maju lebih dulu. Akhirnya dua-dua gini, satunya gini, yang satu silakan, nggak maju-maju, saya nggak selesai graduationnya. Gara-gara dua orang terlalu rendah hati. Gara-gara satu menganggap yang lain lebih utama daripada. Saya percaya mereka sincere ya. Ini bukan theatrical, kelihatan rendah hati supaya kelihatan. Wah, orang besar ternyata bisa merendahkan diri gitu ya misalnya. Saya akan balik ke poin ini nanti ya. Waktu seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya, bukan di dalam pengertian ini ya, basa-basi, bukan di dalam pengertian strategi supaya nanti akhirnya diangkat ke atas itu, dianggap lebih utama. Seperti misalnya Yesus pernah mengatakan kalau kamu duduk di pesta atau jangan cari kursi yang paling depan deh. Cari kursi yang paling belakang gitu kan ya. Tapi ada orang cari kursi yang paling belakang supaya disuruh maju ke depan gitu ya.
Itu hatinya berarti tetap mau duduk ke depan gitu. Di dalam bagian ini saya waktu dikatakan hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perhaps kita harus mengerti dalam pengertian yang subjektif ya daripada objektif saya. Karena kalau kita bicara dalam pengertian objektif sulit saya. Itu siapa yang tahu? Tuhan yang tahu gitu. Saya mengacu kepada perkataan Paulus waktu dia mengatakan di antara semua orang berdosa akulah yang paling berdosa. Saya pernah bahas kalimat ini bukan kalimat objektif kan saya. Ini kalimat subjektif gitu. Maksudnya dari sepengetahuan Paulus ya, might be nggak korek secara objektif ya. Saya nggak tahu siapa lebih jahat, Paulus atau Nero. Kayaknya kita lumayan setuju bahwa Nero deh lebih jahat gitu kan ya. Paulus atau Hitler saya, kayaknya mungkin Hitler daripada Paulus itu. Paulus atau Göring atau orang-orang itulah atau Mao Zedong. Siapa yang lebih jahat sebetulnya saya? Mungkin kita bisa beda pendapat. Kayaknya bukan Paulus. Lalu apakah Paulus waktu mengatakan kalimat itu jadi keliru saya? Enggak juga, karena dia mengatakan kalimat itu dari perspektif subjektif. Maksudnya, sejauh yang dia tahu saya adalah yang paling berdosa daripada semua orang. Ini loh saya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Subjektif saya. Enggak perlu dimengerti secara objektif. Karena kalau kita mengerti secara objektif, bagaimana kita bisa mengerti orang lain sedalam itu? Dan mengapa seseorang bisa mendapati dirinya paling rendah saya? Jawabannya sederhana, karena kita adalah yang paling tahu dosa-dosa kita kan, betul kan saya? Saudara adalah yang paling tahu kelemahan kita sendiri, betul kan? Kelemahan saudara sendiri yang paling tahu kan saudara. Saya nggak tahu kelemahan saudara sebaik saudara tahu kelemahan saudara. Hopefully kalimat ini benar ya. Ada orang yang nggak tahu kelemahannya daripada orang lain, saya ini kacau bener ya orang kayak begini. Ada orang yang selalu mesti dikasih tahu kelemahannya, karena dia sendiri nggak pernah sadar kelemahannya. Wah kacau ya orang seperti ini, susah sekali. Apalagi kalau mau jadi hamba Tuhan, sudah luar biasa susah gitu. Nggak pernah bisa tahu kelemahannya sendiri, selalu dikasih tahu oleh orang lain. Tapi kita ngomongin orang yang normal, orang yang normal itu paling mengetahui dirinya sendiri daripada orang lain. Orang lain nggak mungkin mengenal saya lebih baik daripada saya mengenal diri sendiri, betul kan ya? Dan terutama kita bicara kelemahan ya. Kita bicara keberdosaan. Kalau saya baca ini kalimat Paulus. Kenapa Paulus bisa mengatakan di antara semua orang berdosa saya yang paling berdosa? Karena dia paling tahu dosanya dia. Dia mungkin nggak terlalu jelas dosanya orang lain yang sejahat apa. Mungkin ada juga yang lebih jahat daripada itu, tapi Paulus nggak tahu karena dia juga bukan Tuhan. Maka kalimat ini cuma bisa kita mengerti secara subjektif. Gitu. Subjektif. Kalau setiap orang tadi kayak Thomas Aquinas dan Bonaventure, Thomas Aquinas rasa Bonaventure lebih besar. Bonaventure rasa Thomas Aquinas yang lebih besar. Kita kan nggak sedang menilai. Sebentar, karena kalian ribut, saya coba nilai. Coba serahin disertasinya, saya periksa sebentar gitu ya. Nanti saya akan tentukan siapa yang lebih besar dari kalian berdua gitu misalnya. Ini jadi masuk kepada penilaian objektif kalau kayak begini. Nggak menarik. Penilaian objektif itu yang bisa menilai cuma Tuhan masalahnya. Gitu. Tapi penilaian subjektif itu semua orang bisa akses ke sana. Seharusnya waktu kita mengetahui diri kita dengan segala kelemahan dan keberdosaan kita ya, kita bisa mengatakan kalimat ini. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Kalau saja kita tahu kebejatan kita ya, harusnya kita tahu bahwa orang lain itu lebih utama daripada kita. Dan itu yang ada di dalam pikiran Paulus. Tapi ini bukan cuma sekedar pemusisian gitu ya, dibawa, kamu lebih utama, saya dibawa. Karena kalau cuma kayak gini toh kita bisa, orang Jawa bilang nelongso, tahu nggak self pity gitu, mengasihani diri sendiri. Dibawa, iyalah memang saya nggak penting lah, yang penting memang di sana dia utama itu orang-orang besar tuh. Lama-lama malah jadi sinis lagi itu orang-orang besar mas saya mah bukan nggak termasuk lah, inner circle itu saya siapa, kapan saya dianggap, mulai sinis kan mulai kita menghina diri, mulai sarkastik, mulai benci, mulai ada hatred, mulai ada iri hati dan sebagainya. Bukan dihayati ke arah sana bukan, tapi di dalam pengertian waktu sekali lagi ya, kita betul-betul menyadari bahwa kita punya kelemahan lebih ya daripada orang lain. Bukan hanya di dalam pengertian pemusisian, tapi dengan sikap bagaimana yaitu dengan sikap ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita merasa diri kita bukan yang paling utama, kalau kita menganggap yang lain itu lebih utama, itu berarti apa Berarti kita melayani. The idea of Christian servanthood atau servanthood kayaknya bahasa Inggris kali ya. Menghambakan diri ya. Itu dimulai dengan kita melihat orang lain lebih utama. Tapi nggak cuma berhenti di sini, setelah kita melihat orang lain lebih utama, yang lebih utama itu kita layani. Yesus itu paling utama dari semua.
Kita mungkin nggak selesai saya bahas sampai dengan ayat yang ke-11 gitu. Mungkin cuma bisa sampai dengan ayat yang ke-4 saja gitu. Yesus itu yang paling utama daripada semuanya. Daripada semua manusia dia yang paling utama. Tapi waktu dia berada di dalam dunia, dia menganggap orang berdosa itu lebih utama daripada dia. Karena itu dia mati di atas kayu salib. Karena itu dia menyerahkan dirinya, karena menganggap yang lain itu lebih utama daripada kesetaraannya dia dengan Allah. Konsubstansial dengan Bapa, ya, itu menurut Yesus nggak lebih utama. Dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang dia harus pertahankan. Jadi apa sih yang lebih utama? Kita orang berdosa. Dari perspektif Yesus, kita orang berdosa ini lebih utama. Yesus mempunyai kerendahan hati seperti itu, maka dia melayani kita sampai mati di atas kayu salib. Hendaklah setiap orang jangan memperhatikan kepentingannya sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga, seperti Kristus. Kita percaya Yesus waktu berada di dalam dunia pasti dia makan juga, pasti. Dia juga pasti ada kepentingan pribadinya. Dia ada tanggung jawab keluarga juga. Maria, Yosef, anak tukang kayu, dia menyelesaikan tanggung jawab itu. Ada kepentingan sendiri, pasti nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak Yesus nggak mandi, nggak makan, bau dan sebagainya. Kita nggak mendapat gambaran itu di dalam Alkitab. Berarti dia orang yang orderly lah di dalam hal ini ya, kehidupan pribadi dan sebagainya. Tetapi yang pasti dia tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, kepentingan saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib, itu jelas bukan kepentingan dirinya tapi kepentingan saudara dan saya. Mengapa Karena dia mau mengajarkan kepada kita ini berpikir jangan menganggap diri lebih utama daripada yang lain. Tapi dengan rendah hati, setiap orang menganggap yang lain lebih utama. Sekali lagi jangan dimengerti di dalam pengertian minder, terus habis itu kayak rendah diri gitu ya. Nothing to do dengan rendah diri Kita ini orang-orang Kristen mesti punya ini kewibawaan sendiri, ada dignitas dan sebagainya. Ini sama sekali nggak berbenturan dengan kerendahan hati gitu. Tapi saya nggak sedang bahas ini wibawa, dignitas, lain kali kita bicara bagian itu. Tapi rendah hati yang pasti bukan rendah diri Rendah hati itu dinyatakan ya, kalau kita menganggap yang lain lebih utama, ya kita melayani mereka. Orang yang kita utamakan, kita layani. Simple ini bicara tentang sesuatu yang aktif bukan cuma pemosisian secara pasif ya, statis. Ya yang lain lebih utama, saya di sini, memang dia di sana, saya di sini, saya rendah, kamu di sana. Oh enggak gini toh Tapi kalau kita merasa orang lain lebih utama, ya udah dong kita melayani dia. Karena dia lebih utama daripada kita. Seperti Kristus mengutamakan kita daripada mengutamakan dirinya sendiri. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hari ini kita perjamuan kudus Kita sekali lagi diingatkan bagaimana Kristus mengutamakan kita, bagaimana Kristus mati di atas kayu salib ya, melayani kita, memperhatikan kepentingan kita. Lalu kita percaya ini bukan cuma sekedar simbolik kosong seperti katanya Calvin ya, bukan empty simbol, tapi kita betul-betul mengalami persekutuan dengan Kristus. Waktu kita perjamuan kudus ini kita truly united, mystically, secara misteri memang dipersekutukan dengan Kristus ya. Lalu the benefits of Christ, Calvin bilang itu transfer kepada jemaatnya ya. Termasuk ini nasihat penghiburan kasih, persekutuan roh kasih mesra dan pelas kasihan, termasuk juga mindset mengutamakan orang lain itu transfer dari Kristus masuk kepada kita ya. Baru kita bisa mengatakan hidup kita ini semakin berpadanan dengan Injil Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan segala sesuatu, tidak ada yang Kau tahan. Bukan hanya keselamatan saja yang Tuhan beri, tapi sungguh-sungguh kemerdekaan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kami boleh menghidupi kehidupan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang besar, yang tidak terkira, yang begitu limpah, yang tidak mungkin bisa ditawarkan oleh dunia ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa menghargai kebebasan yang Tuhan sudah karuniakan, kemerdekaan dari dosa, supaya kami hari demi hari, baik secara pribadi maupun sebagai jemaat, boleh mengalami persekutuan dengan Engkau semakin indah, dan bukan hanya dalam pengertian yang sangat abstrak, tapi ketika kami belajar untuk memiliki hati Tuhan, untuk memiliki pikiran Tuhan, untuk memiliki tujuan seperti ada pada Tuhan, untuk memiliki kasih seperti Engkau, untuk memiliki jiwa, untuk memiliki spirit seperti Engkau. Kiranya Tuhan yang memberikan hal ini kepada kami semua, kepada jemaat-Mu, baik melalui perenungan firman,
dan juga melalui firman yang kelihatan, melalui sakramen perjamuan kudus. Ketika kami melihat bukan hanya dengan mata jasmani, tapi melihat dengan mata rohani. Ketika kami mengecap makan bukan hanya dengan mulut jasmani, tapi juga dengan lidah dan dengan mulut rohani, kami menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.